Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, bulan suci ini. Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Kemudian salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliaulah Islam dapat tersebar luas sampai saat ini. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kajian kali ini saya akan membahas tentang fardu atau rukunnya puasa, yang mana saya mengutip dalam kitab Al-Imta matan Abi Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidus saumi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa faraidus saumi arba'atu asya. Fardu dan rukunnya puasa itu ada 4. Ada rukun puasa ya. Menurut matan Abi Syuja ini, Imam Abi Syuja ini ada 4 rukun dari puasa tersebut. Yang pertama adalah an-niyat. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi. Kemudian berikutnya wal jima'. Kemudian selanjutnya adalah wa ta'ammudil qai'i. Yang pertama adalah niat. Niat yang mana ini adalah sesuatu keharusan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang mana dalam hadisnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Ibadah puasa menjadi sah kalau dia niat. Ibadah haji menjadi sah jika dia niat pula. Kemudian ibadah salat menjadi sah ketika dia berniat pula. Yang mana tempat niat tersebut wa mahalluha fil qalb. Tempatnya di hati. Tempatnya di hati ketika dia sudah meniatkan dalam hati dia muqtarinan bi fi'lihi, kemudian dibarengi dengan pekerjaannya, insya Allah dia sudah termasuk dalam kategori niat tersebut. Apalagi ketika dalam berpuasa, wa talaffuzu, kemudian melafazkan niat tersebut sunnah. Yang mana menurut mazhab Syafi'i melafazkan niat hukumnya sunnah. Tetapi ada mazhab lain atau pendapat ulama lain, ketika dia melafazkan niat maka hukumnya bisa bid'ah. Tetapi kita mengikuti imam yang kita ikuti tersebut, yaitu Imam Syafi'i, maka melafazkan dalam niat untuk memperkuat niat tersebut hukumnya sunnah. Yang mana ketika kita ingin berpuasa, niat tersebut dimulai dari mana waktunya? Min ghurubish syamsi ila tulu'il fajri, hatta tulu'il fajri. Jadi dari mulai kita terbenamnya, tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar. Niat puasa Ramadan itu dimulai dari terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib ketika kita sudah berbuka. Ketika kita sudah berbuka puasa, kemudian setelah itu niat sudah dibolehkan dan sah hukumnya. Kemudian sampai waktunya kapan? Sampai hatta tulu'il fajri, sehingga terbitnya fajar. Jadi waktunya panjang dari maghrib sampai sebelum subuh ya. Kemudian afdolnya kapan? Afdolnya yaitu ketika sebelum waktu subuh, mengakhirkan sahur dia. Jadi sekitar 15 menit sampai 30 menit sebelum waktu subuh, maka diperbolehkan dan dianjurkan waktu-waktu tersebut. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh juga kita lebih awal dengan niat kita bersahur. Dan tasahharu termasuk adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian fardu dalam puasa tersebut adalah wal imsaku anil akli wasyurbi, ya, menahan diri kita dari makanan dan minuman, ya. Yang mana sudah jelas namanya puasa itu menahan kita dari rasa lapar dan haus, ya. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi.
Dari mulai terbitnya matahari, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi waktunya dari mulai subuh sampai waktu maghrib. Jadi puasa itu waktunya tersebut. Ketika kita bisa menahan rasa lapar dan haus, ini termasuk rukun dari puasa tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah wal jima', ya, menahan al-imsaku anil jima', menahan diri kita dari jima', yaitu berhubungan suami istri, ya. Wa wa idkhalu hasyafar rajul fi farjil mar'ah, ya, memasukkan kemaluan laki-laki ke hasyafah, ke farjinya perempuan. Jika sudah dimasukkan ke dalam farjinya walaupun sebentar, itu membatalkan puasanya. Walaupun cuma sebentar ataupun cuma sedikit, ketika dia sudah masukkan maka membatalkan puasanya. Kemudian yang selanjutnya al-imsaku an ta'amudil qai'i, ya. Menahan diri dari menyengaja memuntahkan, dari muntah dengan secara sengaja, itu membatalkan puasa, ya. Ini termasuk rukunnya. Ketika dia sudah muntah dengan disengaja terutama, maka membatalkan puasanya tersebut. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, itulah 4 rukun atau fardunya dari berpuasa. Ketika kita sudah niat, sudah menahan diri kita dari rasa lapar dan haus, kemudian menahan diri kita tidak berhubungan, bersetubuh, kemudian menahan juga dari muntah, terutama dengan sengaja, maka itu termasuk kategori sudah masuk dalam rukun-rukun dari puasa, terutama puasa Ramadan yang kita laksanakan pada bulan ini. Semoga kita bisa tahu apa itu rukun dan fardunya, sehingga dalam beribadah pun kita dapat memahami ilmu-ilmu dari puasa tersebut. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, itulah kajian singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.